luar aja nggak apa. Oh ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Alfi. Di sini saya akan mewawancarai Mbak ya tentang pengalaman, terus juga perasaan Mbak waktu pertama kali haid. Nah, untuk waktunya ini kurang lebih sekitar 5 menit saja. Apakah Mbak bersedia? Iya, saya bersedia, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya. Nah, sebelumnya ini dengan Mbak siapa? Saya dengan Mbak Wiwin. Oke, baik, dengan Mbak Wiwin. Kalau boleh tahu Mbak Wiwin sekarang umurnya berapa? Umur saya sekarang 14 tahun. 14 tahun itu berarti kurang lebih kelas 2 SMP. Iya, betul. Mbak Wiwin ingat nggak waktu pertama kali haid itu kapan? Kalau nggak salah itu di bulan September 2023. Oke, berarti kurang lebih sudah 1 tahun ya? Iya, betul sekali. Oh ya, masih ingat nggak dulu waktu pertama kali haid itu apa aja nggak? Ada yang berubah nggak? Kayak misal sebelum, kan masa ini kan Mbak Wiwin sebelum umur 14 tahun ini. Nah itu kan Mbak Wiwin ada di masa namanya anak-anak. Nah itu kan bakal ada perubahan di masa nanti remajanya. Nah itu Mbak Wiwin waktu mau haid itu ada nggak perubahan fisik atau mungkin perubahan psikologisnya gitu, ada yang berubah nggak? Kalau fisik sih lebih ke pinggul melebar sama itu jerawatnya tuh gampang muncul. Nah, terus kalau sisi psikologisnya itu tuh gampang mood swing. Mood swing. Okay. Ya, gampang emosi. Gampang emosi. Nah, tanda-tanda itu tadi itu emang terjadi sama para remaja-remaja yang mau haid. Kayak biasanya payudaranya membesar, terus pinggulnya melebar, banyak muncul jerawat, mukanya tambah berminyak, terus juga tadi mood swing, gampang marah, gampang sedih, tiba-tiba senang banget. Nah, itu biasanya terjadi. Nah, itu kan biasanya kalau haid itu kurang lebih nanti di umur 10, rentan umur 10 sampai 16 tahun. Terus perasaannya Mbak Win pas pertama kali haid itu gimana? Pertama kali itu saya kaget karena itu pertama kali. Terus kedua tuh pinggang saya tuh sakit banget, terus perutnya tuh kram. Tapi awal-awal itu enggak, cuma pas terakhir itu ya Gitu. terus mood swing banget. Pokoknya kalau mau haid itu bisa marah-marah lebih dari biasanya. Terus sedih banget, kayak ngerasa aku insecure banget. Udah gitu doang. Pokoknya moodnya tuh berantakan banget. Ya, itu memang tanda-tandanya pas haid, bisa nyeri perut, terus punggungnya sakit juga, terus mood swing itu tadi mudah marah, terus sedih yang enggak tahu kenapa gitu kan. Nah, berarti tandanya itu Mbak Wiwin harus memulai untuk ini menjaga kebersihan diri. Habis itu juga harus memperhatikan apakah siklus haidnya itu teratur apa tidak. Nah, untuk siklus haid Mbak Wiwin sendiri sekarang teratur apa enggak? Kalau sekarang sih enggak ya, karena faktor capek sekolah. Tapi kalau dulu tuh waktu pertama kali kan belum banyak beban pikiran kan ya, jadi masih teratur. Tapi kalau sekarang tuh udah enggak. Oke. Nah, berarti kalau yang sekarang Mbak Wiwin itu haidnya kurang teratur ya? Iya. Nah, itu karena tadi pola pikirnya. Nah, mulai sekarang mungkin Mbak Wiwin bisa mengubah pola pikirnya. Jangan terlalu stres juga, jangan terlalu dipikirin semuanya gitu. Tetap dijalanin aja sesuai alurnya pokoknya. Terus juga jangan lupa selalu ini olahraga secara teratur. Terus makanan yang bergizi gitu. Jangan makan makanan yang instan. Terus kan sekarang kan zamannya itu makan makanan yang junk food kayak gitu. Nah, itu kalau bisa dikurangi. Terus ada yang mau tanyain nggak? Ada, Bu, tadi kan haid pertama kan harusnya 10 sampai 16 tahun kan. Nah, zaman sekarang tuh anak-anak tuh pada kecepatan. Jadi umur 7 sampai 10 tahun tuh udah haid. Nah, itu gimana, Bu?
Oke, pertanyaan yang bagus ya Mbak Wiwin, karena emang faktanya sekarang tuh banyak anak-anak yang di umur 7, 8 gitu udah haid. Padahal itu masa-masanya seharusnya belum ya, tapi itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah faktor dari pola hidupnya. Biasanya anak-anak yang kayak gitu pola hidupnya itu enggak sehat, bukannya enggak sehat sih, kurang sehat. Nah biasanya tuh dia makan makanan tuh yang instan, terus junk food itu terlalu sering, padahal kan nggak bagus ya. Terus faktor yang kedua itu adalah faktor genetik. Nah biasanya kalau misal ibunya dulu haid pertama kalinya di umur muda, di masih muda umurnya, nah itu biasanya nanti bakal turun ke anaknya, faktor genetik. Nah yang ketiga itu tadi ada dia kurang olahraga juga. Nah biasanya kan kalau anak-anak zaman sekarang tuh males ya olahraga, alah udahlah di rumah aja gitu kan, mainan handphone lah, ginilah. Tapi itu juga kurang olahraga itu sebagai pemicu haid itu terjadi sebelum umur yang sudah ditentukan lah, sudah normalnya gitu. Ya Bu, iya. Saya baru tahu. Terima kasih informasinya ya Bu. Ya, sama-sama. Apakah ada yang perlu ditanyain lagi sama Mbak Wiwin? Cukup aja deh. Kayaknya nggak ada yang ditanyakan lagi. Oke, baik kalau gitu saya ucapin terima kasih ya buat Mbak Wiwin karena udah mau saya tanya-tanyain pengalamannya waktu pertama kali haid. Terima kasih atas waktunya juga. Saya mohon maaf ya kalau misal tadi ada kata-kata saya yang kurang berkenan sama Mbak Wiwin. Terus nanti kalau misalnya Mbak Wiwin ada yang perlu ditanyain sama saya, nanti bisa langsung ke rumah saya, deket kan rumahnya. Nah nanti atau enggak nanti bisa WA gitu. Kalau begitu saya izin permisi ya, saya izin pamit ya Mbak Wiwin. Terima kasih. Sama-sama.